Oke teman-teman, kembali lagi di channel Diko Service. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah servisan laptop Asus yang ingin diinstal ulang teman-teman. Untuk tipenya Asus X45 X454Y. Nah, di sini kita akan menginstal ulang, teman-teman. Oke. Di sini kita akan membuat bootloader dengan media dari flash disk. Sini kita membuka Rufus dan kemudian open Rufus, choose file ISO atau file Windows yang akan kita buat sebagai bootloadernya. Di sini kita akan memilih file ISO-nya. Kita memilih Windows 10, Windows 10. Sini kita akan membuat bootable dengan format GPT teman-teman. Jadi untuk format harddisk itu biasanya sudah ada formatnya sendiri, yaitu antara GPT dan MBR teman-teman. Jadi kita harus sesuaikan dengan laptop atau format harddisk yang sudah ada. Jadi harus kita sesuaikan begitu teman-teman. Oke, di sini proses copy filenya ke dalam flash disk yang akan kita jadikan sebagai bootloader untuk menginstal ulang laptop tersebut teman-teman. Setelah revision kita jadi, kita akan langsung eksekusi laptopnya dengan langsung menginstal ulang laptop Asus yang kita dapatkan pada hari ini teman-teman. Oke, kita cek dulu flash disknya. Kita siapkan flash disk Rufusan atau flash disk bootable buat install ulang teman-teman dengan format GPT. Kita on kan, kita akan masuk ke BIOS dengan menekan F2 untuk Asus, dan untuk laptop lain silahkan teman-teman cari sendiri di internet. Itu banyak di share cara masuk ke BIOS pada setiap laptop, karena setiap laptop biasanya berbeda-beda untuk memasuki BIOS-nya. Oke, di sini kita sudah masuk ke installernya. Oke, di sini kita akan memilih bahasa ketika kita menginstal, dan yang kedua ini adalah kita sesuaikan dengan Indonesia atau region kita. Setelah itu kita install, kita klik install, kita tunggu. Oke, di sini kita memilih versinya atau tipenya, kita menggunakan Windows 10 Pro dengan 64 bit karena di sini udah laptop dengan RAM 4 itu standar bisa menggunakan Windows 10 64 bit. Jika kita menggunakan 2 bit itu kurang maksimal. Oke, selanjutnya kita klik custom. Nah, di sini kita akan memilih harddisk atau penyimpanan yang akan kita install. Ini kita akan format dulu file sebelumnya supaya tidak terjadi penumpukan antara Windows yang akan kita install dengan Windows sebelumnya teman-teman. Setelah kita selesai format, kita akan selanjutnya turn next. Nah, di sini proses cukup lumayan lama teman-teman. Maka dari itu di sini saya akan percepat ya teman-teman. Teman-teman ketika menginstal tinggal menunggu aja sampai proses selanjutnya yang akan kita lakukan sekarang teman-teman. Oke teman-teman, untuk proses copying file ini biasanya memakan waktu yang cukup lama. Itu dikarenakan bisa cepat
bisa terjadi karena satu spek laptop atau spesifikasinya. Yang kedua, ketika kita menggunakan SSD maka instalasi akan sedikit cepat daripada kita menggunakan harddisk seperti yang kita lakukan pada hari kali ini, teman-teman. Oke, ini kita menunggu. Ini setelah selesai copying, kita akan langsung disuruh merestarkan laptopnya. Otomatis terrestart laptopnya. Kita tunggu saja sampai tahap selanjutnya, teman-teman. Di sini laptop setelah restart akan langsung menuju ke Windows yang setelah kita copy atau telah kita install dalam file penyimpanan yang di partisi C. Sini adalah proses startup atau pemulihan dari file-file yang baru kita install, teman-teman. Sini dibutuhkan kesabaran agar tidak terjadi malas ketika kita menginstal, dikarenakan setiap laptop memiliki perbedaan. Nah, di sini setelah selesai kita akan selanjutnya yaitu kita di sini untuk koneksi wifi terserah teman-teman bisa digunakan atau tidak. Saya langsung skip saja karena itu tidak mempengaruhi proses instalasi. Kita tunggu. Di sini langsung restart laptopnya, teman-teman. Setelah selesai kita tunggu restart dengan tahap selanjutnya. Di sini saya percepat karena pada proses ini sangat memakan waktu yang lama, teman-teman. Di sini saya percepat karena waktu bisa mencapai beberapa puluh menit, teman-teman, tergantung laptop yang kita install. Setelah itu akan muncul ke tahap selanjutnya, itu kita akan mengisikan dengan nama apa terserah teman-teman. Di sini saya sesuaikan dengan pemilik laptop aslinya. Nah, setelah itu password itu terserah teman-teman mau dikasih password atau tidak. Pada kali ini saya tidak mengasih passwordnya. Kalau tidak dikasih, nanti pada settingan bisa teman-teman setting secara sendiri pada setelah selesai penginstalan Windows ini. Nah, di sini adalah proses starting up atau penyiapan software yang ada pada Windows 10 untuk dijalankan pada laptop Asus ini, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini teman-teman tetap harus menunggu dan tidak boleh laptop sampai mati pada proses ini, karena kan bisa mengakibatkan filenya bisa korup atau filenya tidak sesuai. Bisa kita harus install ulang dari pertama dengan proses yang cukup melelahkan, teman-teman. Kita tunggu beberapa menit sampai file Windows 10 nya selesai kita install, teman-teman.
Oke, kita menunggu beberapa menit teman-teman. Ini proses berjalan, karena saya lagi dulu, jadi kita harus sabar untuk menunggu file Rufusana, file installer Windows 10. Nah, di sini Windows stay up to date. Untuk Windows update-nya bisa kita gunakan ketika online atau protect atau melindungi Windows kita. Teman-teman disiapkan agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, setelah selesai akan tampilannya masuk pada file Windows. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.